Karena kalau kita cuman bertanya ke orang hebat, ya, kita kayak didominasi hanya untuk menjadi orang hebat gitu. Karena pada prinsipnya ketika waktu itu aku decide menjadi seorang businessman, ya, fashionpreneur, yang paling utama ditanya sama diri sendiri adalah siap nggak untuk bangkrut gitu loh, siap nggak untuk down, siap nggak untuk nggak punya gitu, siap nggak untuk tidak berhasil. Ketika kita menyatakan diri kita kita menyatakan diri kita siap untuk hal itu, berarti kamu sudah siap untuk menjadi seorang pembisnis. Anak muda zaman sekarang itu udah melek banget sama dunia digital. Bayang gak sih zaman dulu kita itu besar di dunia yang dimana kalau kita mau share sesuatu itu kita melalui tulisan. Contoh seperti gue besar bukan di masa teknologi seperti sekarang. Kalau gue mau mencari sesuatu itu gue harus belajar dari sebuah blog. Beda anak muda sekarang itu bisa mempelajari suatu hal yang baru melalui kanal YouTube atau video-video lainnya. Bedanya apa sih emang anak muda sekarang sama anak zaman dulu? Menurut gue bedanya itu adalah mereka jauh lebih ekspresif dibanding kita-kita yang di zaman dulu. Kenapa lebih ekspresif? Karena saking ekspresifnya mereka itu bisa menciptakan istilah-istilah, mereka bisa menentukan maunya mereka mau kemana, mereka mau bikin apa, dan mereka akan kemana. Makanya kalau kita dengar ada banyak istilah yang namanya anak senja, local pride, anak jaksel, dan tangsel pride. Well, intinya yang pasti mereka vokal banget urusan ekspresi. Nah, kalau kita bahas soal local pride, ini menarik nih. Kalau kita bahas local pride, biasanya anak-anak ini bakalan support banget sama barang-barang yang berasal dari dalam negeri atau dari lokal. Mereka akan nyari barang-barang itu sampai kemana aja, yang penting barang gue lokal, which is a good thing menurut gue. Gue Ingga Putra dan bersama Mas dosen kesayangan, Mas Sony Agustiawan. Halo Mas. Halo Mas Ingga, halo investor semuanya, apa kabar? Gue di sini pengen ngomongin soal local pride nih. Dimana topiknya itu tentang dada Dek Tara. Lo jangan ngeres dulu deh Mas Son. Apa tuh Mas Ingga? Darah muda jendela Nusantara. Sadis. Wow. Indonesia banget gitu ya? Indonesia banget. Nah, gue juga punya temen nih kebetulan yang dia itu, nggak bisa bilang dia, karena bisnisnya itu udah berjalan selama 10 tahun Mas Son. Beliau ini berjalan di dunia fashion. Tulisannya fashion gitu, fashion. Beliau berjalan di dunia fashion kurang lebih selama 10 tahun dan mau ngobrolin soal local pride di Ngopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis ini. Bareng sama kita ada Ari Arka. Halo Mas Ari. Hai, selamat sore Mas. Selamat sore. Mas Ari ini punya bisnis baju dari Wastra yang gua rasa relate lah ya sama anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Jadi namanya Abe ya Mas ya? Yes. Halo Mas Abi, sebelumnya mungkin gue tanya dulu kali ya, kabar gimana nih Mas Abi ya Allah? Alhamdulillah luar biasa ya. Alhamdulillah luar biasa. Lagi di mana Mas Abi? Lagi di rumah. Gimana bisnis lancar Mas? Alhamdulillah lancar, semuanya berjalan dengan sesuai harapan, walaupun ada miss dikit itu biasa, ada kurang dikit itu biasa, tapi so far sih aman lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi mungkin investor banyak yang belum kenal kali ya Mas Son sama Mas Ari Arka ini ya. Wah, Mas Ingga, sebentar. Apa tuh? Gue tuh nggak asing mendengar nama Mas Ari Arka. Karena kebetulan gue udah sering banget dengar namanya. Kalau lu browsing, lu lihat di timeline Instagram lu atau di beberapa platform, itu sering banget nama Mas Ari ini keluar. Jadi Mas Ari ini berdasarkan hasil stalkingan gue dan gue beberapa kali ngobrol sama beliau, dia adalah orang yang sangat concern loh Mas. Dia sangat concern terhadap perkembangan
UMKM di Wih, Indonesia, khususnya di industri fashion business. keren. Jadi gue sebelum kita gali insight dan sharing dari Mas Ari, gue mau ngucapin selamat ulang tahun dulu nih, Mas Yes. Hingga nih. Selamat ulang tahun kepada AB, perusahaan yang dirintis oleh Mas Ari, yang hari ini, yang beberapa saat yang lalu telah menginjak usia 10 tahun. Tahun. Semoga AB menjadi brand yang semakin sukses, semakin Amin. bersinar, dan semakin mendunia. Luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Gila. Jadi dari 2012 ya Mas Abe ya? Ya, Mas dari Abe, Mas Ari ya? 2012 aku bangun AB, terus lanjut jalan, nanti deh ceritanya. Ya. Kita kenalan dulu kali ya sama Mas Ari ya. Silakan Mas Ari. Oke, perkenalkan nama saya Ari Arka. Basically sebenarnya saya fashion designer, tapi hari-hari itu saya banyak menghabiskan waktu di dunia saya, sibuk mengoprek-oprek berbagai macam bisnis yang saya gelutin, yang saya jalanin based on my passion ya. Jadi memang hidupnya penuh untuk bekerja. So far saya masih single loh. Ya, jadi everyday itu memang semua banyak disibukkan sama dunia kerja saya sih sebenarnya. Jadi ya sembari ada undangan ini itu, ngurusin bisnis, ngurusin tanaman juga, kebetulan hobinya juga tanaman sama banyak hewan peliharaan ya. Jadi memang nggak ada waktu yang kurang, nggak ada waktu yang lebih, waktunya semua kurang, 24 jam masih terasa sedikit. Lagi nego sama Tuhan, mau minta lebih boleh nggak? Gitu. Tapi sampai sekarang gimana Mas? So far pencapaian udah sesuai harapan kah? Sebagai business owner, manusia terutama pasti nggak akan pernah ada kata puas, tidak pernah ada kata cukup, pasti ada aja yang kurang gitu kan. Tapi memang batasannya mau sampai di mana sih sebenarnya gitu kan. Jadi memang kalau ditanya puas atau pencapaiannya udah sampai gimana banget, ya alhamdulillah udah dikasih sampai titik ini aja tuh 10 tahun AB Indonesia, ditambah bisnis kecil yang lain-lain itu aja tuh udah luar biasa banget gitu loh. Walaupun sebenarnya harapannya tuh masih jauh lah gitu loh. Ya aku yakin waktu masih panjang dan alhamdulillah kalau boleh dibilang muda ya masih muda ya. Jadi masih banyak waktu yang tersisa untuk bisa meraih segalanya yang belum kecapai lah gitu loh. Amin, karena kalau harapannya saya sendiri tuh pengen banget sebenarnya AB tuh bisa jadi perwakilan men fashion brand yang nantinya tuh gak cuma men's aja, tapi adalah mostly itu semua produk dari pakaian untuk anak-anak, cowok, cewek, semuanya lah pokoknya lengkap gitu loh, sampai ke houseware gitu loh. Memang sekarang saya lagi mencoba untuk merintis dikit ya, menaikkan semuanya itu perlahan-perlahan supaya nggak terlalu monoton yang itu-itu aja gitu. Gue masih penasaran Mas Abe. Mungkin banyak investor yang belum ngerti kan produknya AB ini adalah sebuah pakaian pria yang menggunakan wastra nih ya. Coba Mas Abe, lo kasih paham nih ke geng local pride, wastra tuh apa sih gitu loh. Ya. Biar mereka makin greget nih nyari produknya. Wastra tuh sebenarnya kan adalah warisan tradisi ya, warisan tradisi dari misalnya wastra itu lebih ke kain tradisional sebenarnya. Jadi memang saya tuh lebih banyak memanfaatkan tuh kain-kain tradisional seperti tenun, terus batik juga, banyak hal lah gitu loh. Nggak cuma tenun sama batik juga, sometimes juga masih pakai songket juga gitu. Jadi memang kebetulan saya tipikalnya adalah orang yang nggak bisa diem dan juga banyak banget explore berbagai macam kain yang ada di Indonesia. Jadi memang imajinasinya memang sangat luar biasa dikasih. Jadi kadang-kadang suka ekstrim, maunya kainnya yang kayak gini, Jadi kadang-kadang kalau pas lagi kolaborasi sama UKM yang ada di daerah, merekanya agak sedikit-sedikit kebingungan, kelelahan, tapi harus gitu loh. Soalnya kadang-kadang idenya suka terlalu ketinggian atau gimana, nggak ngerti juga gitu. Dan kebetulan hari ini aku lagi pakai ulos ya, ini dari Sumatera Utara.
ya. Ini Bagus tuh Mas Ade. nah, ini ulos. Jadi memang gimana caranya sih mempackage segala sesuatu bentuk hasil kerajinan tradisional menjadi suatu busana yang siap pakai, yang bisa didominasi dan diminatin banyak orang dengan cepat gitu loh. Karena kan mungkin kayak ulos nih kan biasanya orang di daerah Sumatera Utara tuh lebih dominasinya tuh memakai kain ini untuk kebutuhan adat ya. Nah, tapi kan akhirnya kan dari para UKM yang ada di sana, penenun, pengrajin segala macam ya udah mereka hanya sebatas itu gitu loh. Tapi yang perlu dipahami di sini kita tuh harus banyak eksplor tentang budaya juga sih di masing-masing daerah gitu kan. Nah, at the end akhirnya coba tanya-tanya, ternyata kain bisa dibuat untuk baju asalkan belum diadatin gitu. Memang wah dari situ tuh kayak titik emas banget yang happy-nya luar biasa. Aku ngerasa kayak wah ada prospek nih gitu kan. Dan mencoba untuk eksplor kainnya karena memang sebelumnya kainnya tuh tebal banget. Jadi kayak kita rekrut beberapa pengrajin terus kita coba eksplorasi dari segi warna, dari segi bahan tapi tetap menggunakan motif yang ada di sana. Hasilnya jadi keluarlah kain yang sangat benar-benar wearable banget, nggak terlalu tebal, nyaman, dan enak dipakai. Jadi untuk produksi ready to wear memang kan perlu yang kain yang benar-benar nyaman ya gitu. Betul. Jadi diskusi sama pengrajin tuh memang nggak gampang, apalagi mereka yang udah terbiasa dengan hal-hal yang itu-itu aja, begitu kena dengan hal yang baru mereka pasti akan berontak gitu kan. Dan ini challenge banget buat aku waktu itu dan luar biasa tuh sempat beberapa kali datang ke sana bolak-balik, tapi alhamdulillah sekarang membuahkan hasil. Karena prinsipnya waktu itu tujuannya aku tuh adalah gimana caranya supaya mereka punya penghasilan lebih dari hasil karya gitu. Nah, jangan sampai mereka tuh kayak regenerasinya nggak ada karena nenun itu cuma segitu-segitu doang uangnya gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya mindset itu bisa kebentuk dan zona amannya mereka tuh semuanya buyar gitu kan. Dan akhirnya ya udah saya mencoba lagi satu langkah yang lebih pasti lagi buat mereka. Kalau tipikalnya mereka tuh kan nggak mau muluk-muluk ya, mereka maunya hal yang pasti. Saya bilang kita main quantity aja, nggak usah macam-macam. Kita buat kain, kita buat baju ready to wear. Kalau baju itu laku, diproduksi banyak, berarti kita butuh kain yang banyak. Siap nggak? Nah, ini challenge lagi nih buat aku untuk bisa ngebuktiin bagaimana caranya supaya barang ini laku banyak dan akhirnya orderan ke mereka juga jadi banyak gitu kan. Dan akhirnya mereka mau mengikuti apa yang menjadi kebutuhannya para desainer untuk konsumsi produk atau baju ready to wear. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa bekerja sama. Sudah jalan 4 tahun kerjasamanya untuk di Sumatera Utara, untuk di Lombok sampai hari ini. Kalau di Lombok itu udah berapa tahun ya? 9 tahun. Mas Ari, sampai hari ini, ya. Kita ngopi dulu, Mas Son. Ngopi manis. Iya, betul. Jangan lupa kita ngopi manis biar ngobrolnya makin santai dan bermanfaat. Luar biasa loh ini. 9 tahun di Lombok. Gue baru kemarin Lombok tuh gue. Ya, tuh Mas Sony pakai kaos Lombok tuh. Iya, makanya. Tapi menarik ya. Berarti ini bisa dibilang gini nggak sih? Semakin banyak demand yang datang ke lu, berarti semakin banyak lu menyerap tenaga kerja lokal. Ya, pasti itu benar. Nggak cuman kayak memberikan sesuatu aja buat mereka, tapi kayak memberikan ilmu baru juga buat mereka yang mungkin ini nggak akan pernah ada habisnya sih. Tapi parah lo Mas, mengeluarkan mereka dari comfort zone. Ya harus, memang kalau mau jadi business owner ya Mas Sony ya, kita harus keluar dari zona aman. Nggak mungkin kita itu benar. Gitu, sampai kapan gitu loh. Sementara kan juga kayak sekarang aja era kan terus berganti terus dari yang konvensional menjadi millennials atau apalah segala macam ya kan. Jadi kita memang harus bisa mengikuti era atau tren pada saat ini gitu loh. Dan itu untuk kita ke dalam suatu perubahan. Kalau kita masih terus-terusan berada di zona aman, ya bisnis kita nggak akan bisa fight sampai kapanpun. Betul. Itu masih nggak kayak yang kita pernah diskusi sebelumnya, teori bola pejal. Semakin ditekan, semakin membalik makin tinggi. Jadi kalau nggak pernah ditekan, selalu berada di zona nyaman, ya dia nggak akan pernah bisa upscale, nggak akan pernah bisa lebih besar, gitu sih. Enggak. Nah, Mas Ari, gue penasaran nih. Tadi ketika lu bilang, nih gue pakai ulos. Mindset pertama yang gue pikirkan adalah, ih gila, jas dari ulos pasti satu tebel.
kedua panas, kemudian yang ketiga motifnya sangat tua gitu ya. Untuk kita anak-anak muda nggak fit dengan motif kita. Itu kan 3 mindset yang nempel kalau kita bicara ulos gitu ya. Ya. Terus gimana nih Mas Ali mendobrak itu sehingga menghasilkan produk yang keren banget sih kalau gue lihat di sini. Oke. Memang sebelumnya memang kan ini kan baru jalan 4 tahun ya kalau kerja sama Sumatera Utara. Tapi memang sebelumnya itu memang saya udah brandingin buat si AB itu sebagai main fashion brand yang benar-benar tuh street style yang gayanya tuh anak muda banget, dan pada prinsipnya memang kalangan anak muda ini adalah kalangan konsumsi tertinggi, dan mereka adalah suatu apa ya, kayak target terbesar lah buat saya pribadi bersama brand gitu loh. So gimana caranya untuk bisa merangkul mereka, meraih mereka untuk bisa pakai produk kita, karena ketika mereka bisa pakai produk kita dan mereka posting kayak outfit of the day di Instagram aja dengan produk kita tuh kayak itu suatu message yang luar biasa. Pasti orang akan nanya, gila fotonya keren, bajunya keren gitu loh. Bajunya siapa nih? Pasti orang tanya-tanya. Itu sebenarnya soft selling sih ya gitu kan. Nah, akhirnya saya berpikir gini, gimana caranya untuk ngerubah mindset yang mungkin selama ini udah pernah ada gitu loh. Memang kayak misalnya terlalu tebel lah, apalah segala macam. Perlunya eksplorasi tadi yang saya bilang di awal, harus bolak-balik, capek sih iya pasti. Terus kayak ngerubah mereka itu yang mindsetnya tadinya harus menenun dengan hal yang seperti itu aja, warna yang begitu-begitu aja. Akhirnya kita berusaha untuk pelan-pelan masuk ke mereka. Ayo dong benangnya dirubah, bisa kali, soalnya di tempat lain aja, di Lombok aja dulu juga begini, di NTT juga dulu begini, dan mereka bisa dan mau ngerubah itu, dan akhirnya bisa, results-nya ada gitu kan. Nah, akhirnya pelan-pelan masuk, alhamdulillah itu berhasil gitu. Nah, dari warna juga kita suka eksplorasi warna, jadi sampai sekarang itu masih banget sering aku tak kirimin ini apa namanya palette color 2022, 2023 gitu-gitu kan. Next nanti buat ulosnya warna ini, next nanti buat tenun lomboknya warna ini gitu. Jadi mereka juga masih terus kayak disusuin lah sama akunya juga untuk masalah tren apa segala macam. Aku juga bilang jangan pernah bosan untuk tetap terus eksplorasi. Kalau misalnya hari ini pakai benang 100 misalnya, mungkin besok pakai benang rayon, atau mungkin besok pakai benang yang lain, salah nggak apa-apa, yang penting kita mau mencoba, karena kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu nih hasilnya bisa untuk apa nih nantinya. Ternyata kan kadang-kadang trial and error itu kan penting banget ya. Apa yang udah kita jalanin ternyata itu untuk saat ini mungkin tidak ada peminatnya, who knows, mungkin 2-3 tahun lagi itu akan menjadi peminat terbanyak, kan kita juga nggak pernah tahu gitu loh. Nah, at the end hasilnya jadi kita coba untuk buat ke produk ready to wear. Waktu itu kita coba buat ke meja, jaket, dan alhamdulillah aku pakai jaket loh Mas Sony, bukan jas. Jadi malah ini jaketnya udah ada furingnya lagi kan, gitu kan. Wow. Nah, jadi ini ulosnya tidak terlalu tebal karena ini pakai benang katun 100%. Nah, yang tebal tuh justru semiwalnya ini gitu. Jadi memang tidak panas dan sudah disesuaikan dengan kondisi ibu kota Jakarta dan sekitarnya ya, Indonesia khususnya. Jadi memang buat semuanya yang pengen coba mungkin ya sah-sah aja, karena memang untuk ngerubah mindset itu memang gak gampang gitu. Jadi memang ketika ada customer beli, panas ini nih, nggak, cobain dulu, nanti kasih testimoni ya, jangan lupa gitu. Kalau misalnya kasih testimoni, nanti kita kasih free hadiah atau free gift apa. Jadi memang kita coba waktu itu untuk gimana caranya mendirect message, tapi itu dari orang yang udah pakai gitu loh. Karena kalau aku nge-review sendiri produknya aku, pasti orang bilang, nggak mungkin lah orang itu produknya dia, ya wajar aja kalau dia review hal-hal semuanya bagus gitu kan. Udah akhirnya setiap customer ada beli minta reviewnya, setiap customer ada yang beli minta komennya segala macam. Mungkin dari situ akhirnya banyak orang yang udah mulai mencoba gitu loh. Dan kalau boleh dibilang sekarang kan juga adalah zamannya melek ya, jadi mungkin banyak anak muda tuh, masyarakat juga nggak cuma anak muda ya, masyarakat pada khususnya tuh udah melek akan budaya, udah melek akan wastra gitu. Jadi mungkin gampang lah jualannya untuk saat ini.
Oke, Mas Ari, tadi kan Mas Ari sempat bilang gitu ya, merubah mindset. Nah, sebenarnya yang tadi saya perhatikan, mindset yang dirubah tidak hanya konsumen gitu ya. Mas Ari juga berkali-kali mengatakan merubah mindset si pengrajin lokal atau partnernya gitu ya. Nah, Nah, padahal kan kalau kita tahu di lapangan nggak segampang dan seindah cerita Mas Ari gitu. Kayaknya wah enak benar. banget ya, gampang banget ya. Sering nggak sih dapat penolakan? Ah, lu kan enak ngomong doang, gue yang kerja susah kan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita bicara Banyak. sama partner lokal gitu atau nggak mungkin Mas, saya dari dulu bikinnya begini nggak bisa gitu. Sering banget banyak rejection, penolakan ataupun mereka nggak mau berubah. Nah, gimana tuh Mas tips and triknya tuh Mas? Kalau soal masalah penolakan itu bukan hal yang sekali dua kali. Sampai hari ini pun sebenarnya masih banyak banget penolakan-penolakan ya. Jadi memang waktu itu tuh sempat hopeless yang gimana gitu. Tapi kembali lagi kayak nyemangatin diri sendiri. Ya udah kita punya niat baik. Insya Allah pasti ada jalan gitu loh. Nah, sempat beberapa kali datang dibilang lah ada maksud dan tujuan lah. Terus tujuannya hanya untuk diri sendiri lah. Dia itu dibayar lah. Cuman buat untungin diri sendiri lah, apalah segala macam. Semuanya negatif, nggak ada yang positif gitu loh. Jadi ya udah aku sih sebenarnya waktu itu mikirnya udahlah nggak perlu mikirin omongan orang ya, kalau mereka nggak mau dirangkul, nggak mau diajak, nggak mau dibina, ya udah ngapain pusing gitu kan. Akhirnya ketemulah beberapa pengrajin yang memang mereka mau dirangkul, yang memang mereka mau maju, dan pada saat itu cuman mereka doang yang benar-benar tuh kayak kita benar-benar ajarin, kita benar-benar kasih materi, semuanya yang benar-benar trial and error kita fasilitasin gitu. Nah, akhirnya ketika berhasil kan udah ada hasil dari apa yang mereka buat tuh kayak, wah gila, dia baru 2 tahun jualan tenun begitu bisa beli mobil, bisa beli tanah, inilah apalah segala macam, bisa nyekolahin anaknya di universitas termahal lah, apalah gitu kan. Nah, akhirnya kan yang lainnya pada melek tuh, ya kan. Nah, dari situlah akhirnya tuh mereka berusaha untuk mulai kayak ada kecemburuan sosial, tapi ingin gitu loh, gengsinya tinggi tuh waktu itu, ya kan. Ya udah akhirnya datang lagi ke sana, terus pelan-pelan buat ngobrol, buat ngajakin. Saya orangnya bertanggung jawab, saya bilang. Jadi apapun yang saya inginkan kalian buat, apa yang saya mau kalian buat, apapun hasilnya pasti saya akan tanggung jawab gitu loh. Sampai pernah waktu itu ikut fashion show di Indonesian Fashion Week, banyak orang Batak bilang ini bukan ulos katanya gitu kan, kok kamu obrak-abrik ulosnya saya katanya. Nah, jadi memang paradigma masalah wastra ini memang benar-benar tuh sangat apa ya, sangat riskan gitu loh. Kadang-kadang orang yang nggak ngerti cuman generalnya doang pasti mikirnya pasti negatif gitu loh. Tapi ya kembali lagi kita punya nilai dan niat positif. Kita coba explain aja pelan-pelan. Waktu itu yang dinamakan ulos itu adalah tenun itu adalah wastra tradisional, saya bilang kayak gitu. Kain ini kan cuman untuk selama ini kan cuman untuk apa ya, kebutuhan adat aja ya. Gimana para pengrajin yang ada di daerah mau dan bisa maju dan berkembang kalau kita cuman untuk kebutuhan adat. Alangkah baiknya kebutuhan adat tetap, kebutuhan fashion juga melonjak, saya bilang kayak gitu. Jadi mungkin pengrajinnya juga jadi lebih bersemangat. Terus kebutuhan semakin meningkat, yang menenun nggak ada, tidak ada regenerasi, ini akan jadi kendala besar juga gitu kan. Nah, gimana caranya ngerubah mindset dan harapannya itu menjadi suatu keberhasilan, ya itu tadi akhirnya mereka percaya dan oh iya juga sih Mas, gini-gini. Iya kan, kalau misalnya tenun itu mau dikasih warna apa aja, yang untuk fashion mah bebas, yang penting tidak diadatin. Kalau yang untuk adat ya memang mungkin sudah ada motif pakem, udah ada warna pakem, ya udah itu untuk adat, urusannya beda. Kan pengrajin kan juga berdasarkan untuk adat ya untuk adat, tapi untuk fashion ya untuk fashion. Kan nggak mungkin fashion dengan warna adat, dengan yang begitu-begitu aja. Sementara kan tren busana kan tetap terus berjalan every time kan. Betul. Nah, akhirnya mereka juga sedikit banyak mulai mengerti, karena saya bilang gini waktu itu, kalau ulosnya terkenal di kancah internasional, siapa yang bangga? Bukan saya loh, saya bilang. Kita Indonesia. Yes, Indonesia. Mostly yang paling bangga harusnya adalah orang Batak. Saya bilang kayak gitu. Karena kan orang Batak pasti bangga lah, karena kainnya bisa dipertontonkan di
dinikmatin banyak orang gitu. Betul. 2019 saya bawa ulos ke Slovakia Mercedes-Benz Fashion Week dan juga Serbia untuk fashion show. Mostly banyak juga orang Batak yang tinggal di sana yang mereka tuh excited banget, gak nyangka kalau ternyata tuh ulos itu bisa secantik itu gitu loh, dan bisa dibuat pakaian semewah itu gitu loh. Ternyata ulus bisa diginiin gitu ya mereka. Yes, dan mereka sangat excited. Alhamdulillah ini bisa membawa paradigma ke suatu perubahan yang benar-benar baru. Dan saya bilang waktu itu saya bilang ya ini adalah benar-benar hasil karya pengrajin yang ada di Sumatera Utara. Jadi siapapun orang Sumatera Utara yang ada dimanapun berada di pelosok dunia, banggalah karena hari ini suatu perubahan sudah berjalan. Dan ini semuanya untuk pengrajin yang ada di sana agar mereka lebih maju. Saya bilang kayak gitu kan. Nah terus saking excitednya mereka dan kayak ngelihat suatu yang aduh gila banget nih, keren banget, gitu aja pokoknya komennya. Mereka sampai beli semuanya, semua koleksi gitu. Jadi memang dari situ tuh akhirnya semangat tuh muncul terus untuk eksplorasi. Ya jujurlah sebagai seorang fashion designer yang buat baju, terus bajunya ada pesan, terus pesannya tersampaikan oleh masyarakat, dibelilah dengan kata kasarnya seperti itu kan jadi goals-nya para desainer ya. Kebanggaan, jadi buat semangat untuk tetap terus berkarya. Keren banget. Mas Hingga, nih kalau lu dengar ceritanya Mas Ari, berarti bisnis itu tidak hanya untuk mencari cuan atau profit. Betul. Tapi ada nilai, ada value yang ingin disampaikan. Dan justru itu menjadi keunggulan luar biasa. Nih teman-teman Pinvestor perlu nyontoh nih, perlu melihat bagaimana Mas Arianka menjalankan bisnis yang walaupun banyak penolakan, walaupun banyak omongan negatif, tapi tetap kuat dengan pendirian, dengan keyakinan bahwa yang dilakukan adalah untuk banyak orang. This is very good, Mas. Itu menurut gue itu bedanya ya. Di saat lu bekerja menggunakan hati, pasti ada energi positif yang keluar dari situ. Benar. Sebenarnya penolakan ini bukan sekali dua kali, Mas Sony. Sudah sering ditolak. Justru itu ya, semakin tadi teori Pejal itu semakin banyak ditekan, semakin banyak dicemooh, justru kita loncatnya semakin tinggi. Ya, jadi memang waktu itu juga 2013 juga di Lombok juga begitu. Saya sampai ke Kadis pariwisatanya, datang ke sini minta support untuk bagaimana caranya supaya UKM bangkit, pengrajin bisa famous, pengrajin bisa punya nilai perubahan yang baik dari segi omset. Karena kan jujur aja, kalau mau ditelusuri ya di seluruh Indonesia, yang paling ditakutin, diseramkan itu adalah krisis regenerasi. Kalau mereka nggak diembel-embelin masalah uang yang paling utama, cuan, ya kan, dari segi penghasilan mereka sebagai pengrajin ataupun apapun itu pengrajinnya, nggak akan ada regenerasi, bener ya Mas Sony? Betul. Karena intinya ini semua ini kan cuan gitu loh. Betul. Ketika mereka misalnya jadi pengrajin, let's say katakan pengrajin tenun, omsetnya cuma 3 juta, 4 juta gitu. Dengan bantuannya adanya seorang Ari Arka mungkin bisa nyampe 10 juta. Besok-besok dia nggak mau nyekolahin anaknya lagi di kedokteran atau apa gitu. Tenun aja berarti. Udah kamu pegang tuh digital marketingnya, kita kelola, mama yang buatin tenunnya, kamu yang jualin gitu kan. Yes. Nah, kamu kalau nggak mulai belajar masih SMA udah diajarin buat tenun, ini duitnya banyak loh, nanti kalau mama udah nggak ada gimana, siapa gitu kan. Nah, hal-hal inilah sebenarnya yang kita inginkan gitu loh. Hal-hal inilah yang sebenarnya yang diharapkan gitu. Jadi memang yang paling ditakuti sama saya sendiri itu sebenarnya ya regenerasi itu tadi. Kalau setiap datang ke daerah, pengrajinnya di kecamatan ini ada berapa? Cuman ada 6. Loh, kok cuma 6? Ini kecamatan gede banget loh, gitu kan. Iya Mas, soalnya udah pada males menenun, uangnya nggak seberapa. Kata siapa uangnya nggak seberapa? Ayo, yang sekarang ini, yang tinggal ini kita buat jadi luar biasa. Saya bilang kayak gitu kan. Yaudah, yang penting kalian mau. Udah, kalau kata mereka mau, ya udah. Berarti itu challenge lagi buat saya. Tapi kalau kita ngomongin cuan gitu ya, bisnis baju lu ini kan kurang lebih
wastra, berhubungan sama tenun, berhubungan sama, let's say kayak kita contohnya batik gitu ya. Kita kan kalau ngomongin batik kan rigid banget gitu ya desainnya ya. Cuman gimana ceritanya nih, strategi lu nih gimana membuat biar baju-baju lu ini tuh ramah anak muda? Oke. Ya, sebenarnya kan itu tadi kalau misalnya dibilang ramah anak muda, kebetulan saya masih muda ya kan, Mas. Sama dong. Jadi saya tahu benar apa yang saya mau gitu kan, gitu loh. Jadi memang gimana caranya kayak buat produk ready to wear yang benar-benar itu dari wastra tradisional yang image-nya itu jauh dari kata konvensional. Ya, jauh dari kata yang itu-itu aja. Jauh dari kata monoton gitu loh. Nah, inilah tugasnya desainer, ya kan? Untuk ngerubah semuanya gitu loh. Jadi memang nggak gampang untuk eksplorasi. Tadi memang trial and error di batik juga, saya juga banyak trial and error juga gitu loh. Jadi kayak misalnya, wah selama ini orang mindsetnya kemeja batik tuh cuman buat pakai kondangan untuk acara-acara resmi doang. Ya kan. Waktu itu tuh pernah tuh tahun 2012 ya, 2012 tuh lagi bandel-bandelnya juga itu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu tuh ke clubbing mulu, tapi clubbingnya pakai baju batik, coy. Tapi batiknya tuh udah digaya-gayain lah, udah dimodifikasi gitu kan. Jadi memang ya tetap eksplorasi ke dalam wujud baru, misalnya mungkin kayak dikombinasi, terus ditimpa dengan detail bordir, detail sulam, atau apa aja lah gitu. Dan kita juga harus bisa ngelihat anak muda zaman sekarang ini doyannya nih apa gitu loh. Kadang kalau dulu tuh kan banyak banget kain batik tuh yang agak keras ya, kaku, panas gitu kan. Terus tukang jahit tailor tuh kebanyakan waktu jual-jual dulu, waktu aku belum jadi desainer, suka banget tuh tebel gitu kan jadinya gitu. Nah, akhirnya gimana caranya supaya tidak terlalu tebal tapi masih dalam keadaan nyaman gitu loh. Karena waktu itu 2012 ketika diriin AB memang pengennya tuh semua anak muda yang ada di Indonesia terutama bisa suka, cinta, mau pakai wastra tradisional ke dalam produk ready to wear untuk keseharian mereka. Mereka mau kursus, mereka mau kerja, mereka mau sekolah, mereka mau hangout, mereka mau ke clubbing, mereka mau meeting, mereka mau apapun. Apapun aktivitasnya lah, pokoknya tuh semuanya pakai gitu loh. Memang itu tuh yang awal banget tuh yang jadi tujuan utamanya AB waktu itu berdiri gitu loh. Dan dari situ tuh ketika mau ngedesain baju, terus mau bikin bahan, mau eksplorasi motif segala macam, mindset yang teringat itu tuh cuman gimana caranya supaya baju ini dipakai untuk clubbing, gimana caranya baju ini dipakai orang habis olahraga, gimana caranya dipakai habis kursus, habis sekolah, habis apa segala macam. Terus kayak hangout, jalan-jalan ke mall lu bukan lagi pakai t-shirt biasa atau pakai jaket bomber polosan, tapi udah bisa pakai bomber jaket batik dengan gaya-gaya yang keren-keren gitu kan. Ya udahlah, waktu itu coba bikin kayak yang aneh-aneh. Alhamdulillah sambutannya luar biasa banget dan nggak nyangka. Terus akhirnya ngomong sama tim, wah gila ini keren banget sih, karena hasilnya luar biasa. Terus kita lanjutin sampai sekarang gitu. Dan itu yang jadi ciri khasnya kita, itu yang jadi kayak signature brand kita, yang mungkin orang banyak kenal dengan gaya seperti itu gitu. Jadi memang membawa perubahan itu memang nggak gampang gitu. Semua waktu itu dimulai dari diri sendiri sih sebenarnya. Coba pakai sendiri, buat sendiri, ya kan? Udah promosiin sendiri. Ya, terus menarik nih ya. Kalau misalkan memang perubahan tuh emang sulit ya gitu. Cuman kalau yang kita lihat nih ya, sekarang kan yang lagi terkenal tuh dari Amerika gitu. Setiap Amerika tuh punya ciri khas gayanya mereka gitu, dengan hype beast-nya mereka gitu kan. Jepang mungkin dia terkenal dengan Harajuku. Ya kan. Apalagi ya? Korea dengan Gangnam. Korea. Nah, lu ada nggak sih, Mas? Lu ada strategi khusus nggak sih? Lu pengen nggak sih ngangkat si karya Indonesia ini bisa bersaing gitu loh sama mereka? Kalau ngangkat pasti always, selalu, dan nggak akan pernah kendor gitu loh. Cuman untuk ngebentuk
biarlah alam yang ngebentuk sendiri gitu loh. Kalau aku sih percaya campur tangan alam itu sangat besar ya. Apalagi kita punya niat yang tulus untuk ngebawa suatu perubahan, nggak cuma buat diri sendiri, nggak cuma buat perusahaan sendiri, tapi buat banyak pengrajin-pengrajin yang ada di Indonesia. Elemennya kan banyak. Kalau saya kan nggak cuma kerja saya sama tim saya sendiri, nggak. Saya banyak melibatkan banyak orang, banyak melibatkan tukang jahit yang ada yang in-house maupun yang outsource juga banyak gitu loh. Jadi saya berpikir ya saya jalanin aja, nggak perlu ada gimana-gimana banget. Yang penting karakter AB itu udah kuat sedemikian rupa, ini yang harus dipertahankan dan tetap harus dibuat lebih baik lagi. Kalau sekarang sih saya concernnya tuh lebih kayak gimana caranya supaya AB ini lebih cepat menjadi suatu brand yang sangat besar, seperti mungkin kayak Zara atau brand-brand yang mungkin banyak nongkrong di mall lah saat ini. Ya. Amin. Amin loh nih. Ngopi lagi. Ya, jadi memang karena dari situ pasti apapun tujuannya kita, kebentuknya mau kayak gimana, pasti itu udah enak banget tuh jalannya nanti kalau misalnya memang udah bisa kecapai. Citra ya kalau kayak gitu ngomong ya, berarti lu udah memiliki citra produk lu itu udah kayak segitunya, sama aja kayak lu mau minum beli aqua dong gitu. Udah pakai AB belum deh? Kayak gitu-gitu kali ya. Ya. Kurang lebih segitu sih sebenarnya, tapi kalau sekarang sih mindsetnya customer dan masyarakat terhadap AB itu ayam sebenarnya, ayam jago. Jadi apa tuh? Kok ayam? Itu memang jargonnya kan gitu kan. Jadi memang jargonnya itu ya ayam jago gitu loh. Jadi 2014 tuh sempat desain baju tuh ada bordir ayam jago dikombinasi dengan tenun Lombok ya. Nah, jadi ternyata tuh si baju ini aku kasih judul Mandala. Implementasi idenya itu tuh sebenarnya dari kayak kerajaan punya panglima perang yang mereka tuh harus berjuang tanpa henti, terus berjuang dalam arti kata di sini adalah mencari rezeki, karena saya pikir waktu itu ayam itu adalah simbol pencari rezeki, berkokok pagi hari harus kerja, harus cari makan apa segala macam. Ya udah, akhirnya kita coba implementasiin ayam jago di baju itu, dan alhamdulillah tuh booming banget dan jadi signature style-nya AB banget gitu loh. Jadi sampai sekarang kalau orang lihat ada baju, ada detail ayam, bordir ayam, pasti langsung mikir bajunya AB, itu bajunya AB, padahal belum tentu bajunya AB. Iya. Terus kalau sekarang orang mau beli yang ada ayam-ayamnya dong Mas Hari gitu kan. Oh gitu, ya udah, akhirnya sekarang nggak pernah lepas tuh, setiap tahun tuh pasti ngeluarin koleksi ayam walaupun bukan tahun ayam ataupun apalah gitu loh. Jadi memang signature ayam ini memang kayak udah ngelekat banget sama AB sampai kapanpun kayaknya. Karena sampai waktu itu pernah juga show di luar negeri juga bawa ayam tuh, akhirnya itu kan ya kayak excited, terus mereka kayak order terus sampai sekarang masih keep in touch yang ada di luar negeri. Jadi mereka selalu tanya, ada koleksi ayam lagi nggak, ada produk ayam yang terbaru lagi nggak, gitu-gitu. Oh gitu, seru ya. Berarti sampai ke luar negeri tuh ya penjualannya ya? Alhamdulillah sampai sekarang masih. Alhamdulillah. Tapi gue masih bingung deh nih, lu nggak menutup kemungkinan lu jualannya hanya untuk cowok aja kah? Atau maksud gue gini loh, kita tahu lah yang namanya market rata-rata dikuasain itu sama anak cewek gitu kan. Kenapa sih AB lu bikin segmented untuk anak cowok aja nih? Oke. 2012 sampai 2017 memang AB itu dominasinya tuh produknya khusus untuk pria ya. Kenapa waktu itu bikin produknya cuma untuk pria? Karena yang pertama adalah aku bisa ngerasain sendiri produknya. Kurangnya ada di mana, nggak enaknya ada di mana, cocoknya ada di mana, pantas apa enggak gitu. Itu semuanya di kita dulu. Jadi kita bisa melihat kacamata customer melalui diri kita sendiri gitu ya. Nah, karena kan kalau boleh dibilang ya, si Ari Arkai ini seleranya tuh aneh. Apa yang disukain orang dia nggak suka. Yang nggak disukain orang dia suka. Gitu. Itu aku kayak gitu soalnya. Nah, jadi kalau setiap ada buat baju gitu kan, dicoba dulu. Oke. Setelah dicoba, nanti tim-timku bilang, nggak Mas jelek, nggak gini.
cuman aku sendiri yang beda. Jadi kadang-kadang 10:1 gitu. Terus aku bilang, nggak apa-apa, produksi. Nah, menurut aku bagus. Aku bilang kayak gitu sambil ketawa. Nah, kalau kayak gitu ngapain ditanya-tanya, kata tim gitu kan. Ya udah desain aja sendiri gitu kan. Ya nggak bisa, tetap butuh tanya. Aku bilang kayak gitu kan. Udah. Timnya ada Akhirnya berapa orang sih Mas? Kok kayaknya seru banget. puluhan. Puluhan timku. Jadi memang setiap ada baju sampel yang udah jadi dari hasil desain yang udah aku buat tuh biasanya kan dicobain, terus ngaca dulu sejam 2 jam, kadang seharian, terus pakai jalan dulu gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau aku sering pakai baju tuh, pakai bajunya AB itu kadang-kadang baju sampel gitu loh. Jadi dipakai dulu, nyaman nggak, bahannya enak nggak, terus kadang-kadang bahannya ketipisan nggak, ketebalan nggak, buat aku nyaman nggak gitu kan. Karena sejujurnya market yang paling besar tuh kan kalau di Indonesia adalah market konvensional, itu nggak bisa dihilangin dan nggak boleh nggak inilah, pokoknya nggak bisa dihilangin aja gitu kan. Jadi memang kacamatanya tuh kembali lagi harus tetap, oh ini untuk baju untuk pria yang konvensional, ini untuk pria yang stylish, ini untuk pria yang monoton gitu-gitu, terus pasti ada gitu. Jadi makanya setiap desain misalnya bikin 24, bikin 30 koleksi gitu. Nanti itu tinggal dibagi-bagi biasanya sama akunya. Yang 10 untuk konvensional, 10 untuk yang pecinta fashion banget, 10 yang untuk yang monoton atau apa gitu-gitu. Biasanya seperti itu sih. Jadi memang kenapa bikinnya khusus untuk pria, karena aku bisa ngerasain. Ketika aku udah ngerasain, aku udah titipin rohku ke situ, aku yakin ini kuat, ini bagus, ini laku, baru bisa jalan gitu loh. Kalau aku ngerasa nggak nggak nyaman pakainya, nggak mau produksi gitu loh. Nah, namun setelah tahun 2018 karena banyak customer yang request pengen kapelan sama pasangannya, ada juga yang pengen dibuatin versi ceweknya, akhirnya dibuatlah versi perempuannya juga. Gitu. Oke. Berarti justru memenuhi ke ekspektasi dan kebutuhan konsumen gitu ya. Benar, nggak mau ngoyo Mas Sony. Tahu usah dibikin. Ini Mas Ari bilang nggak mau ngoyo, dalam hati gue, wow, yang nggak mau ngoyo aja kayak gini, apalagi kalau Mas Ari ngoyo. Tapi Mas Ari ya, gue tuh kalau ngomongin couple gitu, barusan kan lo mention couple ya. Gue kemarin tuh baru lihat ada gelang, tapi kayaknya merek ini ya, merek branded gitu ya. Gelang itu couple tuh, samaan tuh. Lo pernah dengar gak sih? Iya. Dior atau apa gitu ya? Iya, lo nggak mau bikin kayak gitu juga tuh, Mas? Ya, sebenarnya tuh banyak banget suggest kan. Kayak misalnya tuh kayak, Mas buat kemeja kayak, kemarin ada yang suggest tuh di Instagram, buat baju kayak Burberry gini dong, tapi tulisannya ABAB gitu-gitu kan. Terus buat baju kayak gini dong. Terus, ya nanti ya, aku bilang kayak gitu kan, nanti pasti dibikin, nanti pasti keluar, nanti pasti akan coba kita deliver gitu kan. Tapi mikirnya mindsetnya nggak ke situ sebenarnya. Jadi kalau misalnya ya Burberry is Burberry, Dior is Dior, AB is AB, AB punya jalan sendiri, AB punya ciri khas sendiri, AB punya strategi branding sendiri, strategi marketing sendiri. Itu yang kita harus punya prinsip dalam bisnis. Betul. Gue suka nih sama Mas Ari ini. Ada haluannya nih kan jadinya kan. Gue mau kesini nih. Tapi kalau gue ngobrol sama Mas Ari, Mas Inga, lu berasa nggak? Ini kayaknya Mas Ari tuh kayak complete set gitu. Lu mau desain dia jago, production, marketing dia tahu, apapun dia tahu gitu. Kenapa sih Mas Ari? Lu apakah karena lu kuliahan gitu? Maksudnya lu punya background edukasi di fashion business, atau karena otodidak, atau karena apa sih? Karena kalau kita lihat gitu ya, investor yang sedang nonton hari ini kan nggak semua punya ilmu dan knowledge yang lengkap gitu ya. Nah Mas Ari kenapa ya bisa everything knows gitu? Kadang-kadang saya juga sendiri bingung Mas Sony. Banyak banget. Ari Arka sendiri kalau ngaca, apalagi kalau lagi sendiri, itu kadang-kadang tuh kayak kebingungan sendiri. Kenapa sih gitu loh. Disuruh ngedesain bisa, terus ngurusin marketing bisa, manajemen bisa, semuanya bisa. Ya kadang-kadang bingung aja gitu loh. Basically memang aku tuh nggak ada sekolah khusus di industri fashion school nggak ada. Justru aku cuma ambil short course dikala aku sudah menjadi seorang desainer di tahun 2014. Waktu itu ngambil short course-nya di S-Mode 6 bulan.
Terus kuliah juga nggak tamat, karena memang aku dari SMA udah kerja, jadi kelas 1 SMA aku udah kerja as a waiter di salah satu hotel di Medan, karena aku sekolahnya dulu di Medan. Terus sampai kelas 3, tamat sekolah SMA itu aku nggak langsung kuliah karena nggak punya uang. Aku kerja dulu satu tahun setengah. Nah, setelah 1 tahun setengah kerja, aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ambil ekonomi manajemen, ambil kuliah malam. Ya, habis kuliah malam, terus 2 tahun kuliah, aku bisa ngambil cepat kuliahnya. Waktu itu tinggal sisa 2 semester lagi, tapi aku nggak lanjutin sampai sekarang. Hebat ya, sisa 2 semester lagi loh. Karena waktu itu baru semester 5, tapi aku sempat kayak online gitu, bukan online sih, sempat masuk sesekali lah gitu loh. Karena waktu itu udah sempat hijrah ke Jakarta, terus sempat pulang 6 bulan untuk nyelesain kuliah, balik lagi ke Jakarta, udah cuti lagi, sampai dosennya bilang, oh sampai kapan cuti-cuti terus gitu kan. Iya Pak, saya soalnya kerja cari uang. Saya juga kan nggak bisa kuliah kalau nggak ada uang Pak. Saya bilang kayak gitu kan. Oke, baik, nggak apa-apa. Kamu saya kasih waktu cuti 1 tahun lagi. Kalau ini masih juga nggak kelar juga, kamu kena DO loh ya. Nggak apa-apa lah Pak. Saya bilang kayak gitu. Kuliah mah, cari ilmu mah kapan aja juga bisa Pak. Memang aku tuh dari dulu tuh emang nggak bisa diatur Mas Sony. Tapi aku tertib, disiplin orangnya gitu, tanggung jawab walaupun nggak suka diatur sama orang gitu. Jadi dosen ngomong apa tuh aku ngelawan aja, aku bilang, Pak, masalahnya Pak, saya bilang gitu. Buku saya juga banyak yang kuliah loh Pak. Terus IP-nya tinggi-tinggi Pak, tapi sampai sekarang belum kerja Pak, saya bilang kayak gitu. Serius loh Mas ngomong gitu? Iya, kebetulan saya sama dosennya dekat gitu. Oke. Udah, habis itu sampai sekarang nggak kelarin kuliahan, ya udah doing business aja, kerja sama teman-teman, terus bikin AB, terus sempat bikin furniture ya, desain interior juga pernah gitu sebelum jadi fashion designer. Terus bikin event organizer juga bisa gitu loh, sempat juga punya banyak kliennya juga dulu. Ya udah akhirnya karena memang nggak bisa diem dan nggak suka diatur, sukanya ngatur, nggak suka dipimpin, sukanya memimpin. Jadi memang ada uniqueness-nya gitu loh. Jadi memang kalau Mas Sony tanya kayak tadi tuh ya, mungkin ini udah takdir Tuhan kali ya, kasih kelebihannya tuh luar biasa banget. Ya mungkin ini maunya Tuhan. Kadang-kadang kalau dipikir, belajar khusus juga nggak pernah, bisnis juga nggak pernah yang gimana-gimana banget, terus basically orang tua punya bisnis apa juga nggak ada gitu kan. Ya aku juga lahir dari orang yang biasa-biasa aja gitu kan. Ya aku yakin karena mungkin dari awal tujuan doing bisnisnya ini nggak cuma untuk pribadi, untuk kemaslahatan masyarakat, untuk masyarakat banyak, untuk orang banyak, nggak nelen sendiri ibaratnya. Mungkin Tuhan kasih anugerah yang luar biasa yang dititipin lewat aku secara cepat. Gitu. Yang ngedoain banyak juga soalnya Mas. Iya, kadang-kadang kayak mikir sendiri loh Mas, jadi gini, gila gue kagak ngerti masalah marketing, kenapa gue bisa ngerti marketing ya gitu juga gitu kan. Gila gue gak ngerti masalah produksi, kenapa gue bisa ngerti masalah produksi. Jadi kayak bingung sendiri kadang-kadang gitu loh. Ya kembali lagi, ya udah mungkin ini anugerah kali ya, mungkin Tuhan punya cara lain kali ya, apa ilmunya langsung dijeblak-blak gitu masuk ke situ kali ya. Jadi memang apa ya, mes aja lihat diri sendiri kadang-kadang kayak yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak pernah ngemban pendidikan itu, tapi bisa tahu gitu. Dan dulu tuh memang aku punya kebiasaan, karena dulu tuh awal-awal hijrah ke Jakarta susah ya, jadi pengen beli buku, pengen baca buku tuh nggak sanggup beli, nongkrongnya di Gramedia. Di Gramedia nongkrong terus suka mbak boleh lihat buku ini deh nggak, saya mau pengen beli nih, cuman ini kan saya harus baca dulu, takutnya saya udah pernah baca ini. Itu bahasa bohongnya gitu loh, supaya buku itu dibukain plastiknya supaya aku bisa baca. Terus akhirnya dibukain sama mbaknya, terus ya udah baca aja tentang bisnis. Memang doyan bisnis sih sebenarnya dari dulu, terus masalah kehidupan, terus ya segala hal lah. Jadi banyak
nongkrong di Gramedia sih. Banyak menghabiskan waktu di Gramedia. Terima kasih loh Gramedia. Udah banyak sejarah loh di situ. Oke, Mas Hari, ini tadi sempat bilang nggak kuliah, nggak tamat dan lain sebagainya. Tapi kalau dengar ceritanya lagi, Mas Hari baca buku Gramedia dan lain sebagainya. Berarti Mas Hari sadar gitu ya bahwa dalam doing business knowledge itu penting gitu ya. Kalau kita bicara dapatnya dari mana, nggak harus dari kuliah, memang bisa dari manapun, tapi knowledge itu penting. Benar Mas Hari gitu ya? Benar. Knowledge itu sebenarnya bisa kita dapetin dari mana aja gitu loh. Bisa kita lihat dari bisa kita dapetin dari sharing ke orang gitu. Bisa kita dapetin dari baca buku di Gramedia ya kayak aku gitu loh. Atau bisa kita dapetin dari baca biografi orang-orang gitu. Jadi sebenarnya banyak hal asal kita mau dan kita benar-benar punya niat lah ya. Usaha, spirit itu yang penting gitu. Kalau aku tuh dari dulu emang orangnya nggak pernah malu Mas Sony. Jadi siapapun aku selalu ajakin sharing, siapapun aku selalu ajakin ngobrol gitu loh. Kalau gue bilang gue jelek, ya gue bilang jelek gitu loh. Kalau gue bilang omset gue nggak bagus, ya gue pasti cerita nggak bagus. Kalau gue bilang apapun itu yang terjadi di dalam diri gue untuk menjadi suatu hal yang bagus buat selanjutnya, pasti gue ceritain dan gue selalu tanya ke orang gimana caranya untuk bisa buat bagus, gimana caranya untuk bisa buat lebih maju gitu loh. Jadi dan biasanya nanyanya itu juga nggak cuman ke orang hebat aja, karena kalau kita cuman bertanya ke orang hebat ya, kita kayak didominasi hanya untuk menjadi orang hebat gitu. Karena pada prinsipnya ketika waktu itu aku decide menjadi seorang businessman ya, fashionpreneur, yang paling utama ditanya sama diri sendiri adalah siap nggak untuk bangkrut gitu loh, siap nggak untuk down, siap nggak untuk nggak punya gitu, siap nggak untuk tidak berhasil. Ketika kita menyatakan diri kita menyatakan diri kita siap untuk hal itu, berarti kamu sudah siap untuk menjadi seorang pembisnis. Oke. Ya kan? Perlu dicatat tuh ya teman-teman yang sedang nonton ya. Ini gue dengerin, gue menghayati nih gue kayak. Lu karena pada prinsipnya anak-anak muda zaman sekarang banyak uang dari orang tua ya, terus doing bisnis karena ikut-ikutan, ngelihat teman atau ngelihat di internet lah apalah segala macam. Nggak mau kalah lah apa. Benar, nggak mau kalah atau apalah gitu. Tapi at the end mereka tidak siap untuk kalah ibaratnya. Mereka nggak siap untuk susah, mereka nggak siap untuk bisnis mereka nggak maju gitu. Yang paling penting sebenarnya yang disiapin adalah mental dulu. Ya, kalau mentalnya mungkin udah kuat, aku yakin apapun bentuk benturannya, terpaannya, pasti insya Allah jauh lebih tough. Oke, so entrepreneur Mas Ari, gue salim dulu, sungkem dulu boleh Mas Ari? Ya nih masih enggak, nih guru gue dalam fashion business Mas Ari. Mas Ari tadi sempat bahas terkait dengan mental, harus siap gagal dan lain sebagainya. Pernah nggak kalau seorang Arianka gitu, pernah gagal nggak? Atau the lowest point in your entrepreneur life tuh ada nggak sih Mas? Ya. Sebagai seorang entrepreneur tuh sebenarnya pasti cobaannya banyak ya. Hal terendahnya itu mungkin Tuhan kasihnya dalam berbagai hal. Ada mungkin dari segi finance, ada mungkin dari segi karyawan atau banyak hal lah gitu loh ya. Jadi memang kalau ditanya hal terendahnya Ari Arka dalam berbisnis tuh banyak banget. Apalagi waktu itu kan aku tuh bisnis itu dari nol banget Mas Sony, dari nggak punya apa-apa, ya dari uang tabungan ibaratnya gitu kan, dari cuma 500.000 doang beli kain batik 2 di Adiwasa tahun 2012, gila. Udah gitu, gimana caranya nih uang dari 500.000 bisa jadi 100 juta, bisa jadi 200 juta, bisa jadi 500 juta, bisa jadi 1M, 2M dan lain segala macam lah gitu, terus meningkat gitu. Jadi kalau aku menyikapi hal terendah itu bukan kita harus down gitu. Jadi harus menjadi penyemangat gitu. Jadi kayak pembelajaran sebenarnya. Yang masalah finansial, hal terendah kita di masalah finansial udah pasti pernah lah ya. Apalagi kita mulai dari nol dan itu susah banget. Dari karyawan juga pernah. Terus dari segi hasil karya juga pernah. Pernah waktu itu hasil karya di copycat dan itu berulang-ulang gitu loh. Aku produksinya cuman mungkin nggak nyampe 1.000, tapi si penjiplak bisa copy sampai
waktu itu dengar-dengar dia itu produksi hampir 10.000 pieces. Wah, banyakan dia, kurang ajar banget. Makanya. Banyakan dia, benar. Terus aku jualnya 1.750.000 sampai 2.800.000, dia jualnya cuman 175.000 sampai 200.000. Mental banget sih, gila. Waktu itu stok lagi banyaknya, terus hampir satu kamar, ya kan, satu kamar di gudang. Terus aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, kayak hopeless karena penjualan langsung merosot. Nah, tapi itu dari situ akhirnya banyak teman yang ngerangkul, bilang, wah lu hebat gitu loh. Di saat aku lagi down, lagi nggak semangat untuk ngapa-ngapain, nggak semangat untuk ngedesain, teman-teman pada bilang, wah lu hebat, desain lu udah di copycat banyak orang, desain lu udah berada di Tanah Abang lah, beginilah apa segala macam. Hebatnya di mana? Gue rugi coy, gue bilang kayak gitu kan. Gue emosian dibilang begituan. Lu gak kepikir ya, gue ngeluarin modal dari nol gini. Itu barang di rumah, di gudang itu satu kamar. Gimana ceritanya gue mau ngabisin kalau gini, customer sudah banyak yang komplain. Aku bilang kayak gitu kan. Udah sabari, pasti ada jalan, lu pasti mau jadi lebih besar. Jadi memang teman-teman tuh kayak kasih energi yang luar biasa gitu loh. Kayak kasih masukan tuh yang, udah lu sabar berarti lu hebat. Dan dari situ tuh akhirnya kayak berapa minggu ya, hampir 1 bulan tuh aku gak ngedesain sama sekali loh. Dan itu kayak ngebuang waktu aja yang males-malesan, yang aduh sayang banget nih gitu kan. Demot gitu ya. Iya. Terus akhirnya dengan kekuatan jiwa ngembaliin semuanya itu menjadi normal lagi memang nggak gampang, butuh mood yang luar biasa. Teman-teman rangkul sampai datang ke rumah, terus kasih semangat lagi, udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku buat desain lebih bagus lagi. Aku buat desain yang lebih sulit dan lebih rumit lagi pengerjaannya. Ya udah, kayaknya itu memang jalannya gitu loh. Untuk menjadi brand yang besar itu ya nggak gampang gitu loh. Karena aku langsung gini, oh iya ya. Wah, terus kayak mencoba untuk nyenengin diri sendiri. Wah, gue udah kayak Elvi nih gitu kan. Gue gak jauh beda nih sama Elvi nih, gila. Berarti gue harus tenang nih, Elvi aja tenang gitu kan. Karena karya lu itu menginspirasi orang-orang. Ya, jadi kayak ngebangkitin energi sendiri, sendiri gitu loh. Ya udah kayak ngomong sendiri. Gila, lihat tuh Elvi aja di copy aja tenang-tenang aja, masa lu down sih gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ tuh kayak lagi terus muncullah semangat baru gitu loh. Terus teman-teman bilang, ya lu jangan jadi down lah, kalau misalnya lu jadi down kayak gini, lu berarti belum siap jadi fashion designer. Ya juga sih gitu kan. Ya, lu buat aja karya yang lebih bagus lagi, lebih rumit lagi, lebih susah ditiru sama orang. Berarti lu lebih gila katanya gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya coba buat ya udah sampai sekarang gitu. Dan titik terendah lainnya ya banyak hal lah Mas Sony, mungkin salah satu yang paling membuat aku down tuh ya itu tadi. Gitu. Kadang-kadang banyak kesempatan tapi modal nggak ada waktu itu ya. Banyak kesempatan tapi modal nggak ada, itu juga bikin down gitu loh. Jadi kayak ngerasa ya Allah kok gini-gini amat sih gue usaha gitu loh. Duit gue habis, gue nggak nabung gitu kan. Ada kesempatan malah nggak megang uang gitu kan. Ya udahlah, akhirnya dari situ belajar gimana caranya untuk mengelola keuangan yang lebih baik, lebih bagus gitu kan. Belajar bagaimana untuk menghasilkan karya yang baik lagi dari tadi yang copycat gitu. Belajar bagaimana caranya merekrut karyawan yang benar-benar tulus dan yang baik juga. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh bukan jadi kayak yang gimana-gimana banget, dan akhirnya tuh harus menjatuhkan diri kita malah terjerumus lebih dalam. Tapi aku mencoba untuk pelan-pelan ngebalikin untuk menjadi kayak step back untuk maju ke belakang, ke depan gitu. Jadi memang ini bagian dari learning process gitu Mas ya. Betul. Iya, jadi karena udah terlalu sering lewatin proses-proses yang seperti itu, jadi kalau di sekarang ini proses yang kerikil-kerikil kecil, kerikil besar, mau batu kali segede apa tuh kayaknya udah tenang aja gitu loh. Nggak ada yang kayak aduh yang gimana, nggak ada, tenang aja. Karena mentalnya udah kebentuk sekarang, udah keren. Udah ada mental mau kalahnya, lu berani untuk kalah aja itu udah gila sih. Keren. Ke depannya gimana Mas Ari? Bakal ada apa aja nih yang baru dari si Abe?
Ya kebetulan kan kemarin memang ada rencananya tuh AB mau bikin show tunggal untuk perayaan ulang tahun AB yang ke-10. Cuman berhubung sekarang lagi kondisinya tidak memungkinkan karena pandemi dan saran dari beberapa teman daripada nggak perfect karena lu adalah orang yang beda, terutama kalau untuk shift pasti orangnya unik gitu kan. Jadi teman-teman banyak bilang nggak usah lari gitu kan. Ya udahlah, aku juga pikir ngomong sama tim nggak usah. Mungkin nanti next kalau misalnya pandeminya udah kelar, kita bikin show yang jor-joran kata tim gitu kan. Amin. Ya, next sih sebenarnya kalau sekarang sih lagi ya itu koleksi untuk baru yang peringatin 10 tahun lagi proses. Lagi naik produksi juga, belum selesai, ini agak molor kayaknya karena kita kemarin ada dapat banyak orderan juga. Terus lagi ngemanjain customer sama diskon-diskon karena ternyata dari hasil results dan survei dari timnya AB ternyata banyak banget tuh customer tuh yang pengen banget tuh beli bajunya AB tapi koceknya kagak cukup. Keinginannya ada tapi kemampuannya nggak nyampe gitu Mas. Benar. Ya udah, aku kasih keputusan sama tim decide untuk kasih diskon sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa gitu loh. Masih nggak nanti kalau udah keluar yang koleksi 10 tahun kita harus beli nih, nanti kita harus podcast kita ini kan. Harus. Kalau mau tahu info diskon, info dapat barang-barang AB itu di mana sih nyarinya? Sebenarnya kalau untuk diskon itu bisa dapetin infonya tuh biasa di Instagram atau biasanya kalau customer yang udah masuk ke database AB Indonesia biasa suka dikirimin gitu loh infonya. Terus kalau kita taruh di deskripsi ya berarti. Terus kalau untuk toko kita ada di Senayan Park. Senayan Park tahu ya? Mall baru ada di situ, tapi sebenarnya nggak baru-baru banget itu, kita soalnya udah hampir 1 tahun di situ. Terus paling di platform kali ya, ada di TikTok Shop, terus ada di Tokopedia, ada di Shopee gitu doang sih sebenarnya. Mantap. Gitu. So, kemarin sih sempat ada di beberapa mall, cuman kita udah close gitu kan. Kita pengen coba untuk explore online itu lebih gila lagi gitu. Oke. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin menunjukkan sinar bintang disertai matahari kayaknya. Alhamdulillah. Anyway, ada bakat list apa nih dari seorang Ari Arka di balik AB ini yang belum kesampaian? Apa? Bakat list apa yang belum kesampaian dari lo? Bakat listnya banyak sih Mas sebenarnya. Aku tuh pengen banget tuh kayak ya tadi kan Abi tuh punya production atau rumah mode yang cukup besar yang bisa menyalurkan banyak dan menyerap tenaga kerja yang jauh lebih banyak, itu pasti gitu. Kalau misalnya bisa sampai ratusan ribu orang, wah aku pasti happy banget gitu loh. Rasa syukur yang luar biasa banget pasti. Terus pengen banget tuh Abi bisa jadi perwakilan salah satu Indonesia di kelas dunia, terutama sebagai brand lokal Indonesia yang bisa mendunia gitu loh. Amin. Terus yang kedua, aku sih nggak muluk-muluk, nggak pengen banget juga punya toko di beberapa mall, mungkin hanya beberapa mall aja, karena mungkin kita pengen coba galakin untuk yang online-nya itu aja. Tapi nanti kalau mungkin kesampaian brand yang kayak Zara-nya atau apanya gitu tuh pastilah harus punya gitu. Itu aja sih. Sama pengen apa ya? Ya pengen bahagiain karyawan-karyawanku lah yang sangat udah luar biasa banyak menyokong, menopang, membantu, mensupport Mas Ari-nya ya. Itu aja sih. Pengen beliin rumah satu-satu, gimana ya, dong? Amin. Gue doain beneran deh. Tujuannya mulia banget, luar biasa. Mulia banget. Mudah-mudahan semua cita-cita tercapai. Last but not least sebelum gue tutup, ini last word buat katanya mau 8 jam. Kok cepet amat? Kita beneran ditagih loh. Jadi Pinterest sebelum off air gue tuh ngerjain Mas Ari. Mas Ari, nanti kita ngobrolnya kurang lebih berapa jam ya Mas? 4 jam kalau katanya si Mas Sony. 4 jam lah katanya. 6 jam juga gue sikat katanya. Oke, apa ya?
buat kalian yang pengen mencoba untuk doing bisnis apapun itu yang menjadi pilihan kalian, lakukanlah dari hati. Karena ketika kalian tidak melakukannya dari hati, maka hasilnya akan setengah-setengah. Yang kedua, bersiaplah untuk gagal, karena ketika kalian siap untuk gagal, maka kesuksesan sudah ada di depan mata menanti Anda. Jadilah manusia yang kuat, yang punya keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran dalam menjalani bisnis. Karena bisnis itu sangat mudah ketika kita bisa melakukan dengan pedoman 3 kata tersebut, gitu loh. Terus berjuang dengan sekuat tenaga itu memang harus, ya. Tidak ada pernah kata putus. Terus yang paling penting adalah lihat orang sekitar dan ingat bahwasannya mereka juga butuh kita. Jadi perjuangkan nasib mereka, maka mereka akan berdoa untuk Anda dan membuat Anda jauh lebih tinggi, setinggi-tingginya. Amin. Itu aja sih. Adem hati gue dengernya. Thank you banget Mas Ari, ya Allah, subhanallah. Mas Ari, thank you banget loh atas waktunya. Mas Ari udah mau ngobrol-ngobrol santai sama kita di Ngopi Manis ini. Ngobrol pintar masalah Besok ngopinya di Kupi Ruyuk ya. Oh siap. Siap. Jualan colongan gue. Thank you banget Mas Ari waktunya. Gue doain mudah-mudahan AB makin melambung tinggi, project-project terbarunya bakalan keluar, terus dan sukses dan bisa beliin rumah buat semua karyawan-karyawan AB. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Cepat sembuh juga buat Mas Ari. Dan gue rasa Indonesia itu butuh sosok Ari-Ari selanjutnya. Apakah Pinvestor merupakan Ari-Ari selanjutnya? Kita tunggu di Ngopi Manis selanjutnya. Gue Ingga Putra. Saya Sony Agustiawan. Saya Ari Arka, pamit undur diri ya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Sampai jumpa di Ngopi Manis berikutnya.